Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah la haula wa la quwata illa billah amma ba'da. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah materi pada kuliah demografi, yaitu gerak penduduk dan urbanisasi. Langsung saja, gerak penduduk dan urbanisasi merupakan satu kesatuan. Maksudnya antara gerak penduduk dan urbanisasi ini itu tidak berbeda, karena gerak penduduk itu juga urbanisasi dan urbanisasi juga itu merupakan gerak penduduk. Jadi ya tidak terpisah, namun gerak penduduk ini istilahnya itu lebih umum. Kalau urbanisasi kan cuma perpindahan penduduk dari desa ke kota. Jadi pada materi kali ini saya akan menggunakan istilah lah, mengganti gerak penduduk itu dengan istilah mobilitas penduduk, supaya terdengar mudah dipahami lah kalau mobilitas penduduk itu. Jadi mobilitas penduduk itu merupakan sebuah fenomena alami yang terjadi sebagai respon manusia terhadap situasi dan kondisi. Jadi yang namanya mobilitas penduduk itu alami. Setiap manusia itu pasti bergerak untuk merespon situasi dan kondisi. Jika situasinya kurang aman, maka berpindah ke tempat yang aman. Jika kondisinya kurang nyaman, berpindah ke tempat yang nyaman. Lalu dalam pembahasan materi ini ada beberapa masalah yang ingin saya bahas, yaitu apa pengertian gerak penduduk atau mobilitas penduduk, lalu apa saja jenis mobilitas penduduk, lalu ada apa faktor yang memicu terjadinya mobilitas penduduk, dan juga bagaimana dampak dari adanya mobilitas penduduk itu sendiri. Langsung saja ke pembahasan yang pertama mengenai apa sih mobilitas penduduk itu. Jadi mobilitas penduduk merupakan proses gerak penduduk dari suatu wilayah menuju ke wilayah lain dalam jangka waktu tertentu. Jadi intinya mobilitas penduduk itu adanya perpindahan dari satu wilayah ke wilayah lain, dari satu tempat ke tempat lain, dari satu daerah ke daerah lain. Itu merupakan pengertian mobilitas penduduk. Sedangkan dari BPS atau Badan Pusat Statistik sendiri itu mendefinisikan mobilitas penduduk berdasarkan dua dimensi. Yang pertama dimensi ruang dan juga dimensi waktu. Pada dimensi ruang biasanya digunakan batas wilayah administratif, sehingga batas wilayah perpindahan bervariasi mulai dari negara, provinsi, kabupaten, kecamatan, bahkan juga desa atau kelurahan. Demikian juga bila dilihat dari jangka waktu, itu juga sangat bervariasi. Seorang dinyatakan melakukan mobilitas penduduk, nanti ada mobilitas penduduk permanen dan juga non-permanen. Jika permanen apabila sudah memiliki lama tinggal itu kurang lebih 6 bulan. Atau bisa juga kurang lebih 6 bulan lah. Di daerah tujuan itu bisa dikatakan menetap. Lalu pembahasan selanjutnya mengenai jenis mobilitas penduduk. Untuk jenis-jenisnya ini sangat bervariatif yang namanya perpindahan penduduk kan macam-macam, jadi banyak. Namun di sini saya membagi pada yang dilihat dari batasan waktunya itu ada dua,
yaitu mobilitas permanen dan juga mobilitas non permanen. Maksudnya mobilitas permanen yaitu perpindahan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lain yang tujuannya atau dengan tujuan itu untuk menetap. Misalnya apa? Migrasi merupakan suatu bentuk gerak penduduk geografis, gerak penduduk permanen. Migrasi merupakan bentuk gerak penduduk geografis, spasial, teritorial antara unit-unit geografis yang melibatkan perubahan tempat tinggal, yaitu dari tempat asal ke tempat tujuan. Biasanya orang yang melakukan migrasi ini itu disebut migran. Mengutip dari situs Kemendikbud, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, secara umum dikenal mobilitas permanen yang terjadi antar wilayah di Indonesia, yakni migrasi internasional dan juga migrasi internal. Migrasi internasional sendiri dibedakan menjadi 3, yaitu imigrasi, emigrasi, dan juga remigrasi. Kalau imigrasi itu perpindahan penduduk dari negara lain ke negara kita, misalnya dari negara Malaysia menuju negara Indonesia, itu dinamakan imigrasi. Lalu yang kedua ada emigrasi, yaitu perpindahan penduduk dari tanah air atau negara sendiri itu ke negara lain untuk menetap. Misalnya perpindahan penduduk dari negara kita sendiri yaitu Indonesia menuju ke Amerika Serikat. Misalnya begitu. Lalu yang ketiga ada remigrasi, yaitu perpindahan penduduk yang kembali ke tanah airnya atau negara asal, yaitu yang tadi misalnya itu yang pertama itu emigrasi, lalu yang emigrasi ini kembali itu dinamakan remigrasi atau balik ke asalnya. Lalu setelah migrasi internasional itu juga ada migrasi internal, merupakan perpindahan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lain dalam satu negara. Perbedaannya migrasi internasional dengan migrasi internal ini yaitu terletak pada wilayah negara. Kalau internasional itu berada di luar wilayah negara, sedangkan kalau internal berada di dalam negara sendiri. Macam migrasi internal itu ada berapa ini? Ada urbanisasi, ada transmigrasi. Ya, ada urbanisasi dan transmigrasi. Sebenarnya banyak sih, tapi saya di sini hanya mencantumkan urbanisasi dan juga transmigrasi. Urbanisasi merupakan perpindahan penduduk dari desa menuju ke kota seperti yang saya sampaikan tadi. Lalu untuk transmigrasi merupakan perpindahan penduduk dari satu daerah atau pulau yang berpendudukan pada daerah atau pulau yang berpendudukan jarang. Jadi gini. Kalau transmigrasi itu perpindahan penduduk dari yang awalnya penduduknya itu padat, yang awalnya wilayah penduduknya itu padat, menuju ke wilayah yang penduduknya jarang. Daerah yang biasanya digunakan sebagai transmigrasi misalnya Papua, Kalimantan, Sumatera, dan yang pada umumnya melakukan transmigrasi yaitu penduduk masyarakat Jawa. Karena ya memang populasinya itu paling banyak. Setelah tadi migrasi permanen, ini ada migrasi setelah mobilitas permanen, ini ada yang kedua itu mobilitas non permanen. Mobilitas non permanen yaitu pergerakan penduduk dari satu wilayah ke wilayah lain yang bersifat sementara atau tujuannya itu atau tidak bertujuan untuk menetap dalam jangka waktu yang lama. Berdasarkan lama waktunya
tempat tujuan mobilitas non permanen dibedakan jadi dua, yaitu ada komutasi dan juga sirkulasi. Kalau komutasi bentuk mobilitas penduduk non permanen secara ulang-alik atau pulang pergi tanpa menginap di tempat yang dituju. Misalnya orang bekerja dari Jakarta ke Bandung, lalu balik lagi dari Bandung ke Jakarta, itu juga termasuk mobilitas. Lalu ada juga sirkulasi, yaitu jenis mobilitas penduduk non permanen tetapi sempat menginap di tempat tujuan, atau istilahnya mobilitas non permanen musiman. Orang yang melakukan sirkulasi dinamakan sirkuler. Contohnya adalah orang yang pergi mudik ke kampung halaman, lalu ada juga orang yang mondok dalam jangka waktu yang kurang dari 6 bulan, ya enggak mondok sih kalau kurang 6 bulan. Ya istilahnya itu menginap dalam jangka waktu tidak lebih dari 6 bulan, karena dari situs Kemendikbud sendiri apabila lebih dari 6 bulan itu sudah dinamakan permanen atau menetap. Lanjut ke pembahasan selanjutnya mengenai apa sih faktor yang memicu terjadinya mobilitas penduduk. Kalau kembali ke awal tadi, bahwa mobilitas penduduk itu adalah sebuah fenomena yang alami atas respon situasi dan kondisi yang ada di masyarakat. Lalu pasti ya ada faktornya. Yang namanya kejadian itu setidaknya pasti ada sebab lalu ada akibat. Seperti ini juga ada faktor atau sebabnya. Di antara faktornya itu ada faktor pendorong dan juga penarik. Faktor pendorong itu yang terjadi pada orang yang akan mobilitas, sedangkan faktor penarik itu faktor yang menjadi tujuan lah istilahnya. Faktor pendorong adalah faktor-faktor yang timbul atau berasal dari daerah asal, seperti yang saya jelaskan tadi. Misalnya perpindahan dari desa ke kota, karena di desa lapangan pekerjaannya sempit, maka ya pindah ke kota yang lapangan pekerjaannya itu lebih luas. Beberapa faktor pendorong yaitu diantaranya kurangnya lapangan pekerjaan di daerah asal. Ya ini sudah menjadi hukum alam. Kalau di desa itu pekerjaannya itu kurang lah. Makanya itu kita harus sebagai agen of change itu ya bisa memperluas lah istilahnya lapangan pekerjaan yang ada di desa. Lalu ada sumber-sumber alam semakin berkurang. Lalu ada alasan pekerjaan atau perkawinan. Bencana alam tidak cocok lagi dengan adat, budaya, atau kepercayaan di tempat asal, dan juga terdapat tekanan-tekanan atau diskriminasi politik, agama, dan juga suku. Itulah di antara beberapa faktor pendorong adanya mobilitas penduduk. Lalu juga ada faktor penarik, yaitu faktor yang timbulnya atau berasal dari daerah tujuan. Misalnya perpindahan dari desa ke kota, karena di kota memiliki fasilitas atau sarana dan prasarana yang lebih baik. Beberapa faktor penarik antara lain kesempatan mendapatkan pendapatan yang lebih. Ya ini tadi karena tujuannya untuk mencari lapangan pekerjaan yang lebih luas. Lalu kesempatan mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi. Lalu rasa bangga di tempat baru. Pekerjaan yang lebih baik atau cocok. Lalu ada keadaan lingkungan itu lebih menyenangkan, lebih aman, lebih nyaman. Dan juga terdapat kerabat atau saudara di tempat tujuan. Nah, ini juga salah satu faktor penarik karena adanya sahabat, kerabat, keluarga yang ada di tempat tujuan tersebut. Lalu ke pembahasan yang terakhir, yaitu tadi sudah dijelaskan mengenai faktor atau sebab adanya mobilitas penduduk. Yang sekarang adalah dampak mobilitas penduduk. Dampaknya apa sih mobilitas penduduk itu? Jadi mobilitas penduduk itu mempunyai dampak positif dan juga negatif. Adapun dampak positif yang disebabkan adanya mobilitas penduduk yaitu meningkatnya status sosial, meningkatnya ekonomi keluarga,
lalu juga meningkatkan kesejahteraan keluarga. Tidak hanya itu, mobilitas penduduk juga mempunyai dampak positif, yaitu mampu mengurangi kesenjangan antara kemakmuran di kota dan di desa. Sebaliknya, dampak negatifnya yaitu terbatasnya kesempatan kerja yang ada pada daerah tujuan, lalu menimbulkan tingginya angka pengangguran di perkotaan. Berkembangnya sektor informal di perkotaan menyebabkan mereka berupaya hidup hemat dan memilih tinggal di permukiman kumuh. Nah, ini juga berdampak buruk. Mobilitas penduduk bagi perkotaan itu juga akan memperbanyak permukiman kumuh yang ada di kota. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada yang kurang, saya minta maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.